Halo, perkenalkan nama saya Sally Intan Verbenah dengan NIM 13122000052. Perkenalkan, nama saya Hudatri Utami dengan NIM 131220001. Perkenalkan, saya Ian Emilius Sebastian dengan NIM 13123.077. Baik, perkenalkan nama saya An Agung Gede Indrayana Kaniska, NIM 13122000217. Perkenalkan, nama saya Feroksana Sandra dengan NIM 13122000038. Selamat siang, selamat datang di Badan Arbitrase Nasional. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk Ibu. Ya. Selamat siang, saya Feroksana Chandra, kuasa hukum dari PT Kapital Digital. Nah, saya ini mau mendaftarkan permohonan arbitrase terhadap PT Inovasi Teknologi Muda. Oke. Baik, bisa coba saya melihat kelengkapan permohonan dan surat kuasanya, Ibu. Nilai tuntutan pokok tercatat 3 miliar, biaya pendaftaran yang wajib dibayarkan saat ini juga sudah? Ini ya? Sudah. Oke. Si pembayarannya juga sudah saya terima. Saya akan segera menyelesaikan transfer dananya hari ini juga. Oke, baik, saya terima ya Ibu. Saya lihat lebih dahulu. Ini saya sudah melakukan pembayaran. Silakan bisa dicek di sistemnya, Pak. Oke, benar, saya lihat. Oke, sudah masuk. Ibu Feroksana sudah masuk. Pembayaran hari ini telah terkonfirmasi. Bahwasanya tanggal hari ini resmi menjadi tanggal pendaftaran Ibu Feroksana. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak, kami akan memproses dan menunjuk arbitrase tunggal pada kasus Ibu Feroksana. Nah, kami berencana menunjuk Ibu Sally, ya kan? Tapi ini masih rencana, ya kan? Kita berencana untuk menunjuk Ibu Sally Intan SMA sebagai arbiter tunggal, dan beliau saya rasa menyatakan atau bersedia akan kasus yang pada hari ini dengan ajukan. Baik, saya juga sudah berdiskusi dengan kuasa hukum dari PT Inovasi Teknologi Muda, bahwa kami juga setuju kalau misalnya menggunakan Ibu Sally Intan sebagai arbiter tunggal kami. Oke, baik. Kami akan mengirimkan salinan permohonan Anda kepada termohon hari ini, dan untuk efisiensi waktu juga, sidang pertama kami akan menjadwalkan pada tanggal 5 ya. Kita kalau melihat tanggalan di situ tanggal 5. Bagaimana? Baik, Oke. tanggal 5 Desember 2025. Ya. Pukul berapa, Pak? Pukul, kalau pagi gimana? Pagi. Boleh pukul 10 ya? Iya, pagi ya, jam 10-an, karena kan itu jam-jam produktif ya. Baik. Apakah surat panggilan sidangnya akan segera dikirim, Pak? Iya, sesegera mungkin setelah ini saya kirimkan, dan juga kepada kuasa hukum pemohon juga dan kuasa hukum termohon, sehingga proses pendaftaran dan penetapan jadwal awal akan bisa kami serahkan dan juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih ya, Pak. Iya. Selamat siang Ibu. Ya. Setelah pemeriksaan bukti-bukti dari kedua belah pihak, arbiter tunggal akan mengambil kesimpulan faktual. Sidang berikutnya akan diadakan pada 23 Desember 2025 pukul 10 pagi dengan agenda pembacaan kesimpulan faktual dan pertimbangan hukum awal. Pada persidangan tanggal 23 Desember 2025, kami akan menyampaikan pertemuan kami. Yang pertama, pertemuan memang tidak memenuhi target 6 bulan sesuai kontrak. Dan yang kedua, terdapat kontribusi pemohon terhadap keterlambatan proyek melalui fitur tambahan. Para pihak diminta hadir untuk mendengarkan kesimpulan faktual tersebut. Sidang ditutup dan ditunda hingga 23 Desember 2025.
negosiasi lanjutan yang bertujuan mencapai musyawarah mufakat telah berhasil. Yang mulia arbiter, kami melaporkan bahwa hari ini 28 Desember 2025 para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan prinsip. Nilai pemberian dana, skema pembayaran, dan pengajuan kontrak telah disetujui secara lisan. Baik, terima kasih. Kuasa hukum termohon, apakah Anda mengonfirmasi bahwa kesepakatan prinsip telah tercapai, termasuk mengenai pengambilan dana sebesar 1 miliar rupiah? Kami telah konfirmasi yang mulia arbiter. Termohon sepakat untuk membayar 1 miliar sebagai penyelesaian final. Kami saat ini sedang menyusun draft akhir akta kesepakatan damai berdasarkan kesepakatan tersebut. Menimbang bahwa atas saran dan dorongan arbiter tunggal pada hari ini 28 Desember 2025, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan musyawarah dan mufakat. Ini adalah wujud itikat baik dan upaya menegakkan keadilan sejati. Untuk meresmikan kesepakatan ini, sidang berikutnya akan diagendakan untuk penandatanganan akta jadi. Kapan draft final akta damai siap ditandatangani oleh para pihak? Kami ajukan tanggal 2 Januari 2026 yang mulia arbiter. Kami setuju yang mulia arbiter. Baik, sidang ditutup dan ditunda dari 2 Januari 2026 pukul 10 pagi dengan agenda penandatanganan dan pengesahan akta kesepakatan damai. Sesuai penetapan sidang sebelumnya, agenda hari ini adalah penandatanganan dan pengesahan akta kesepakatan damai. Kuasa hukum pemohon dan termohon, apakah akta kesepakatan damai final sudah siap ditandatangani oleh para pihak yang berwenang? Sudah siap yang mulia arbiter, perwakilan direksi pemohon telah hadir untuk menandatangani yang tersebut. Sudah siap yang mulia arbiter. Perwakilan direksi termohon juga telah hadir. Baik, kalau itu menimbang bahwa pada hari ini 2 Januari 2026 para pihak secara sukarela, jujur dan ikhlas telah menyetujui, membaca dan menandatangani akta kesepakatan damai di hadapan arbiter tunggal yang merupakan puncuk dari niat baik dan kesungguhan para pihak. Menimbang bahwa dengan ditandatanganinya akta kesepakatan damai ini, para pihak telah menyatakan bahwa seluruh sengketa, tuntutan, dan klaim yang berkaitan dengan kontrak kerjasama investasi nomor 007/KKI APL/XI/2024 telah berakhir secara total, final, dan mengikat, serta harus ditaati demi menjaga keluhuran kesepakatan dan nilai spiritual. Menimbang bahwa akta kesepakatan damai ini selanjutnya akan dilanjutkan dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perdamaian ini. Sidang dinyatakan selesai. Putusan perdamaian secara resmi akan diucapkan dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Sidang ditutup. Video rekaman. Maksudnya di mana? Ya, kita tanda tangan, ada video pembayaran nih. Atau kayak langsung menjodohin tag. Yang sebelumnya, dan hari ini adalah penyampaian kesimpulan arbiter. Oke. Nah, sesuai penetapan sidang sebelumnya, dan hari ini adalah penyampaian kesimpulan faktual arbiter tunggal setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para pihak. Berdasarkan seluruh pembuktian yang telah disajikan, termasuk laporan ahli auditor termohon dan keterangan ahli proyek termohon, arbiter tunggal menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut. Termohon memang tidak memenuhi target 6 bulan sesuai kontrak. Terdapat kontribusi pemohon terhadap keterlambatan proyek melalui permintaan fitur tambahan di Skopfit. Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai pada hari ini 23 Desember 2025 dan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang muncul, yaitu adanya kontribusi kesalahan dari kedua belah pihak, arbiter tunggal menilai sengketa ini jika diputuskan secara murni litigasi akan menghasilkan putusan yang berpotensi merugikan kelangsungan usaha kedua belah pihak secara finansial maupun reputasi. Menimbang bahwa majelis arbitrase berkeyakinan kesepakatan yang didasarkan pada musyawarah dan mufakat lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan
keadilan dan Pancasila. Oleh karena itu, arbiter tunggal secara intensif dan berulang kali telah menyarankan dan mendorong para pihak untuk kembali melakukan negosiasi di bawah pengawasan BANI guna mewujudkan perdamaian. Menimbang bahwa upaya negosiasi yang dilakukan sebelumnya sejak akhir November 2025 belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, kini fokus harus dialihkan pada penentuan nilai kerugian yang adil secara ex aequo ex bono dan penyelesaian kontrak secara tuntas agar sengketa tidak berkelanjutan. Kuasa hukum pemohon setelah mendengarkan penemuan faktual ini, apakah PT Kapital Digital bersedia mengambil langkah mediasi final untuk mencapai kesepakatan musyawarah dan mufakat? Izin yang mulia Arbiter, kami memahami temuan tersebut dan kami bersedia melanjutkan mediasi final untuk mencapai perdamaian. Baik, untuk kuasa hukum termohon, apakah PT Inovasi Teknologi Muda bersedia kembali ke meja negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai yang adil? Kami bersedia yang mulia arbiter. Perdamaian adalah solusi terbaik bagi termohon saat ini. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 28 Desember 2025 pukul 10 pagi. Agenda pada sidang berikutnya adalah pembahasan akhir saran dan dorongan arbiter tunggal untuk mencapai kesepakatan damai dan penandatanganan akta perdamaian jika berhasil. Sidang ditutup dan ditunda hingga tanggal 28 Desember 2025. Masuk pada waktu. Kamu nggak apa? Kondisi berakhir tugas pasal 3 ayat 1 menyatakan tugas arbiter berakhir setelah menjatuhkan dan menyampaikan putusan arbiter secara tertulis kepada para pihak. Ayat 2 menambahkan berakhirnya tugas jika ada pengangkatan arbiter pengganti akibat kematian, pemberhentian, atau tuntutan ingkar yang dikabulkan. Para pihak wajib mengangkat pengganti sesuai prosedur awal untuk kelancaran proses. Hukum acara arbiter di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya pasal 27 hingga 51 yang mengatur prosedur pemeriksaan sengketa secara tertutup dan efisien. Pasal-pasal ini menekan prinsip kesetaraan pihak, fleksibilitas acara, dan kewenangan arbiter. Untuk mengendalikan proses penjelasan berikut merangkum isi utama dari pasal tersebut. Perlindungan hukum arbiter. Pasal 77 menjamin arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana atas tindak atau kelalaian selama menjalankan tugas. Selama bertindak jujur dan sesuai kewenangan, ketentuan ini bertujuan melindungi independensi arbiter dari tekanan pihak luar. Pengecualian hanya berlaku jika terbukti kesalahan disengaja atau pelanggaran etika berat.
pemohon pasal 43 sampai 51. Pasal 46 sampai 47 mengizinkan pemohon mencabut permohonan sebelum jawaban termohon atau mengubah tuntutan dengan persetujuan. Pasal 48 sampai 50 mengatur pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti tertulis dengan arbiter berwenang memanggil pihak ketiga. Pasal 51 menyatakan proses selesai setelah putusan dijatuhkan atau tuntutan gugur. Berdasarkan ketemu hukum tersebut. Pengangkatan arbitrase dalam arbitrase di Indonesia diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1900 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU Arbitrase dengan syarat utama. Pada pasal 12, arbiter harus mencakup hukum minimal 35 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga, saudara, atau semenda, hingga sederajat kedua dengan pihak sengketa, tidak punya kepentingan finansial atau putusan, serta memiliki pengalaman minimal 15 tahun di bidang hak ingkar terhadap arbiter, diakomodasi untuk menjamin independen. Pasal 28 dan penjelasan pasal 28 mengatur hak ingkar secara rinci. Pihak boleh menolak arbiter dengan bukti autentik yang menimbulkan keraguan netralis, seperti ikatan kepentingan. Pengadilan memutuskan dalam 14 hari memastikan proses arbitrase tetap adil tanpa penundaan berlebih. Hukum acara arbitrase di Indonesia ini diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa, khususnya pasal 27 hingga 51 yang mengatur prosedur pemeriksaan sengketa secara tertutup dan efisien. Pasal-pasal ini menekankan prinsip kesetaraan pihak, fleksibel acara, dan kewenangan arbiter untuk mengendalikan proses penyelesaian. Berikut merangkum isi utama dari pasal tersebut berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Pasal 7 dan penjelasan pasal 7 UU Arbitrase menjamin kerahasiaan proses arbitrase, melarang pengungkapan informasi sengketa kecuali atas persetujuan pihak. Ini menekankan prinsip non-intervensi pengadilan sehingga arbitrase mandiri dan efisien. Pasal 27 mewajibkan semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan. Pasal 28 dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kecuali disepakati lain oleh pihak dan arbiter. Pasal 29 menjamin hak sama untuk mengemukakan pendapat termasuk perwakilan kuasa khusus. Sementara Pasal 30 memungkinkan pihak memiliki hukum acara sendiri atau menggunakan UU. Pasal 28, penjelasan pasal 28 mengatur hak ingkar secara rinci. Pihak boleh menolak arbiter dengan bukti autentik yang menimbulkan keraguan netralitas, seperti ikatan kepentingan. Pengadilan memutuskan dalam 14 hari memastikan proses arbitrasi tetap adil tanpa penundaan berlebih. Pasal 80 menetapkan UU berlaku sejak diundangkan di Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 1038 tanggal 22 Desember tahun 1999. Ketentuan ini memastikan penerapan langsung tanpa masa transisi panjang bagi arbitrase baru. Ketentuan penutupan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 8082 mengatur efektivitas undang-undang pembubaran lembaga lama dan instruksi pemerintahan untuk peraturan pelaksanaan pasal-pasal ini. Menutup rangkaian regulasi untuk memastikan transisi hukum yang mulus. Pasal 81 penghapusan lembaga-lembaga arbitrase yang dibentuk berdasarkan peraturan sebelumnya seperti yang diatur dalam RF lama atau undang-undang terkait pembubaran ini, membersihkan struktur lama agar digantikan oleh mekanisme baru yang lebih modern.
Ketentuan peralihan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 7879 mengatur transisi dari peraturan lama ke UU baru untuk menjaga kelangsungan proses arbitrase yang sedang berjalan. Pasal ini memastikan tidak ada kekosongan hukum bagi kasus arbitrase sebelumnya. UU ini berlaku. Pasal 78 berlaku ke belakang. Pasal 78 menyatakan UU ini berlaku untuk semua arbitrase yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan, termasuk proses yang sudah dimulai sebelumnya, kecuali bertentangan dengan perjanjian arbitrase. Pihak ketentuan ini mengharuskan penerapan prosedur baru secara bertahap tanpa membatalkan kesepakatan sebelumnya. Pasal 79 menghapus semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur arbitrase seperti ketentuan RF lama. Penghapusan ini efektif sejak UU diundangkan untuk menyatukan aturan arbitrase nasional secara komprehensif. Pasal 82 memerintahkan pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksanaan dalam waktu 2 tahun sejak UU diundangkan. Peraturan ini mencakup detail operasional seperti daftar arbiter dan biaya melengkapi kekurangan utama UU arbiter. Selanjutnya, simulasi notulen sidang arbitrase tertanggal 28 Desember 2025 dengan acara laporan hasil negosiasi damai dan penetapan penandatanganan akta dengan arbiter tunggal Sally Intan, pemohon Feroksana Sandra, dan termohon Frida Triutami. Selanjutnya, simulasi notulen sidang arbitrase tertanggal 28 Desember 2025 dengan acara laporan hasil negosiasi damai dan penetapan penandatanganan akta dengan arbiter tunggal Sally Intan, pemohon Feroksana Sandra, dan termohon Frida Triutami. Dan terakhir, simulasi notulen sidang arbitrase tertanggal 2 Januari 2025 dengan acara penandatanganan resmi akta kesepakatan damai dan penetapan akhir dengan arbiter tunggal Sally Intan, pemohon Feroksana Sandra, dan termohon Frida Triutami. Dan untuk menutup sidang arbitrase kali ini, para pihak akan menandatangani akta kesepakatan damai, dan dengan ini dapat disimpulkan bahwa dari sengketa para pihak telah selesai damai melalui proses alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Simulasi pertama diawali dengan permohonan arbitrase oleh kuasa hukum PT Kapital Digital yang diwakilkan oleh Feroksana Sandra kepada PT Inovasi Teknologi Muda. Di sini, saudara kakak atau Indrayana sebagai staf administrasi BANI akan membantu dalam proses permohonan arbitrase.